Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Masalah hati, masalah yang sangat penting sekali untuk kita pelajari. Kenapa demikian? Karena keselamatan seorang hamba dalam hari kiamat itu tergantung kepada keselamatan hatinya. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89, Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari harta itu tidak bermanfaat, tidak pula anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa di hari kiamat harta dan anak-anak tidak bermanfaat. Kemudian Allah menyebutkan bahwa yang bermanfaat itu apa Pak? Yaitu orang yang membawa hati yang selamat. Ini menunjukkan bahwa keselamatan seorang hamba di hari kiamat tergantung kepada keselamatan hatinya. Semakin hatinya selamat, semakin pula selamatnya sempurna pada hari kiamat. Dan semakin tidak selamat, berarti semakin kurang selamat pula nanti pada hari kiamat. Akhul Islam, azakumullah. Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan tentang masalah pembersihan hati ini. Dalam surat Asy-Syams ya, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah sampai 11 kali sumpah. Yang tidak pernah Allah bersumpah sebanyak itu kecuali di dalam surat Asy-Syams. Allah berfirman, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tuhaha wa nafsin wama sawwaha. 11. Untuk apa Allah bersumpah? Maka Allah menyebutkan tentang jawab sumpahnya. Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Subhanallah, untuk ini Allah bersumpah sampai 11 kali. Akhul Islam, azakumullah. Betapa pentingnya kalau begitu pensucian hati itu ya akhul Islam. Bukankah diturunkannya kitab-kitab suci, diutusnya para nabi dan rasul, tiada lain adalah untuk pensucian hati? Bukankah disyariatkannya ibadah pun juga untuk mensucikan hati? Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berfirman, wahai manusia, sembahlah, beribadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu, agar kamu apa? Agar kamu bertakwa. Sedangkan takwa itu tempatnya di mana Pak? Di sini, di hati. Sebagaimana Rasulullah sabda, ala inna taqwa hahuna, ala inna taqwa hahuna,
Ala inna taqwa hahuna. Ketahuilah bahwa takwa itu di sini, itu di hati. Ketahuilah bahwa takwa itu di hati. Lihat bagaimana Allah menyebutkan tentang hikmah disyariatkan puasa Ramadan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu apa? Agar kamu bertakwa. Ternyata ibadah baik itu sholat, puasa, zakat dan semuanya tiada lain adalah untuk membeningkan hati kita ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Oleh karena itulah ya akhi, ibadah yang tidak memperbaiki hati adalah ibadah yang dimasuki oleh sesuatu. Ibadah yang tidak menyebabkan hati kita semakin khusyuk dan tunduk, itu berarti ibadah yang memberikan pertanda bahwa ibadah tersebut tidak sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanyalah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Berarti orang yang tidak menghasilkan ketakwaan dari hatinya, dari ibadahnya tersebut, itu pertanda ibadahnya dimasuki sesuatu ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Maka ya akhi, perhatian kita kepada hati harus melebihi daripada perhatian kita kepada badan. Apabila kita sakit, banyak diantara kita pergi ke dokter. Kita sakit, segera mencari obat. Oh, sakitnya badan itu memang terasa, Pak. Tapi sakitnya hati tidak terasa. Hanya orang-orang yang Allah berikan kepadanya rahmat dan kasih sayangnya yang bisa merasakan kepedihan ataupun sakitnya hatinya tersebut. Akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Oleh karena itulah, lihatlah ketika Allah mensifati orang-orang munafikin dalam surat Al-Munafiqun ya. Allah mengatakan wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Apabila kamu melihat orang-orang munafik itu, badan-badan mereka, jasad-jasad mereka membuat kamu kagum, kata Allah. Orang-orang munafik rupanya perhatian terhadap badannya luar biasa, Pak. Badannya bagus-bagus, ya, sterek-sterek. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai seorang muslim jangan melulu yang kita pikirkan adalah badan. Tidak, yang terpenting hati. Kalau Bapak punya badan yang hebat, seletarek dan yang lainnya, Pak, itu tidak akan menyelamatkan dari adab kubur. Kalau kita punya badan yang tinggi besar dan kuat, sama sekali tidak akan bisa menahan adab Allah sedikit pun juga. Makanya dahulu para sahabat lihat bagaimana perhatian mereka terhadap hati luar biasa. Al-Hasan Al-Basri berkata, "Ma fuddila ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bikathratis shaum wala bikathratis shalah. Walakinnahum fuddilu bima waqara fi qulubihim." Dahulu para sahabat tidaklah diberikan keistimewaan oleh Allah karena banyaknya puasa, tidak pula karena banyaknya sholat. Akan tetapi mereka diberikan keutamaan karena apa yang ada di hati-hati mereka. Naam akhal Islam. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan yang lainnya, suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk dengan beberapa sahabatnya. Lalu muncullah seorang laki-laki. Lalu Rasulullah bersabda, "Yatlu'ul an rajulun min ahlil jannah." Sekarang akan muncul seorang laki-laki dari penduduk surga. Kemudian muncullah seorang lelaki Ansar. Dalam keadaan ia telah berwudu dan ia menenteng sandalnya tersebut. Keesokan harinya kembali Rasulullah SAW bersabda, "Yatlu'ul an rajulun min ahlil jannah." Akan muncul sekarang seorang laki-laki penduduk surga. Ternyata yang muncul lelaki yang kemarin. Keesokan harinya Rasulullah bersabda lagi, "Yatlu'ul an rajulun min ahlil jannah." Sekarang
akan muncul lelaki penduduk surga. Ternyata yang muncul yang kemarin lagi. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, siapa orang ini? Aku ingin melihat bagaimana ibadahnya dia. Pergilah ia ke rumah orang tersebut dan berkata, wahai fulan, aku lagi sedang bermasalah dengan ayahku. Boleh saya menginap di rumahmu 3 hari? Silakan, kata dia. Maka kemudian Abdullah bin Amr pun menginaplah di rumah orang tersebut. Tujuannya ingin melihat bagaimana ibadah orang ini. Ternyata tidak ada sesuatu yang istimewa. Setelah 3 hari lamanya Abdullah bin Amr pun berkata, hai fulan, sebetulnya aku tinggal di rumahmu itu karena aku mendengar Rasulullah 3 kali berturut-turut mengatakan bahwa engkau penduduk surga. Aku ingin tahu bagaimana ibadahmu, hai fulan. Dan ternyata aku tidak mendapatkan sesuatu yang istimewa pada dirimu. Orang ini berkata, ya, ibadahku seperti yang kamu lihat. Tidak ada kelebihan apa-apa. Kemudian beliau berkata, kecuali aku tidak pernah merasa dengki kepada siapapun juga. Masya Allah. Rupanya Pak, hatinya bening. Hatinya bersih dari dengki. Padahal siapa di antara kita yang tidak pernah dengki? Yang namanya dengki itu muncul akibat adanya persaingan, Pak. Ya tidak? Iya. Adanya persaingan bisnis menyebabkan saling dengki di antara mereka. Di kantor adanya persaingan untuk naik kedudukan, terjadi kedengkian. Bahkan terkadang sesama ustadz pun terjadi dengki. Ya, itu bisa terjadi. Tapi lihat sahabat ini mengatakan, aku tidak punya amal yang lebih, tapi aku tidak pernah merasa dengki kepada siapapun juga. Makanya kata para ulama, ya, amalan hati jauh lebih agung daripada amalan anggota badan. Dan ini kata Al-Imam Ibnu Qayyim, di antara perkara yang menunjukkan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Kata Rasulullah, imanun billah, iman kepada Allah. Kemudian apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, jihadun fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Kata Imam Ibnu Qayyim, lihat bagaimana Rasulullah SAW lebih mengutamakan iman kepada Allah daripada berjihad. Padahal jihad itu, Masya Allah Pak, ya, sesuatu yang sangat berat sekali. Seorang yang berjihad mengangkat senjata, dia harus mencampakkan dirinya kepada kematian. Dia mencampakkan diri terkadang kepada kelaparan, penyiksaan dan yang lainnya. Tapi ternyata iman kepada Allah lebih utama dari itu. Ini menunjukkan bahwa amalan hati lebih utama daripada amalan badan. Ini menunjukkan Pak, perhatian Islam terhadap hati itu memang luar biasa. Maka dari itulah ya akhwal Islam, setiap kita berusaha semaksimal mungkin untuk selalu lebih memperhatikan hati kita ini. Kenali penyakit-penyakit hati. Kenali ciri-ciri hati. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ighathatul Lahafan, ya, menyebutkan bahwa hati terbagi menjadi 3. Yang pertama, qalbun hayy atau qalbun sahih, yaitu hati yang hidup atau hati yang sehat. Ya. Yang kedua yang disebut dengan qalbun mayyit, yaitu hati yang mati. Yang ketiga yaitu qalbun marid, yaitu hati yang sakit. Ya, hati yang apa? Ya, hati yang sakit. Siapa itu hati yang sehat, Pak? Hati yang sehat itu seperti badan yang sehat. Coba Pak, kalau kita sedang sehat,
penyakit yang masuk itu terasa, Pak. Kalau Bapak lagi sehat, tiba-tiba flu atau pilek, rasanya gimana, Pak? Pusing kepala, badan nggak enak, bahkan terkadang kita merasa panas dingin, kan gitu, Pak. Kenapa? Karena kita tadinya sehat. Ketika ada sakit masuk ke badan kita, langsung terasa nggak enak. Demikian pula hati yang sehat itu bisa merasakan sakitnya maksiat, Pak. Orang yang hatinya sehat, ketika ada maksiat masuk ke dalam hatinya, menyebabkan galau, ya, gelisah, tidak tenang. Berarti ini ada pertanda bahwa hatinya memang masih sehat, hatinya masih bisa, ya, merasakan adanya penyakit hati di hatinya. Akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Maka ini hati yang sehat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, ketika menyebutkan tentang hati yang sehat, ya, beliau mengatakan huwa qalbun, ia adalah hati yang dipenuhi dengan apa? Mencinta kepada Allah. Hati yang cintanya karena Allah, bencinya karena Allah. Demikian pula, ya, perbuatannya itu selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, alladzi salima sahibuhu minal wuqu'i fi syubuhati wasyahawat. Wastaqama ala amrillah waqtada bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hati yang sehat itu hati yang selamat dari syubhat dan syahwat. Ia pun istiqomah di atas perintah-perintah Allah. Ia pun berusaha untuk mengikuti perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hati yang sehat ia selalu mencintai ketaatan, Pak. Makanya hati yang sehat itu, Pak, ya, dia tidak suka kepada maksiat. Di saat ia melihat maksiat, ia mengingkari hatinya itu. Di saat ia melihat taat, ia senang kepadanya. Bahkan ia selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Kenapa? Karena hatinya dipenuhi dengan cinta kepada iman dan Islam. Hatinya dipenuhi dengan mengharapkan keridhaan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga akhirnya hati tersebut hati yang hidup. Bahkan, Pak, hati semakin hidup, semakin sehat, semakin bening, ia diberikan oleh Allah firasat yang sangat kuat sekali. Hati semakin bening, semakin diberikan oleh Allah pemahaman yang sangat dalam sekali. Makanya lihatlah para sahabat, orang yang paling bening hatinya, makanya pemahaman mereka paling dalam. Lihatlah para ulama, mereka orang yang paling bening hatinya, maka mereka orang yang sangat faqih dalam agama. Dengan kebeningan hati itulah, ya akhwal Islam, dibukakan pintu-pintu ilmu kepada dia. Ikhwatal iman, azakumullah wa iyyakum. Adapun hati yang mati, apa itu? Hati yang sudah tidak lagi merasakan sakitnya maksiat, Pak. Antum lihat orang mati, kalau orang mati kita tusuk-tusuk dengan dia sudah tidak merasakan sakit lagi, Pak. Iya. Orang yang sudah mati Bapak guyur pakai air dingin, dia tidak merasakan dingin lagi, Pak. Orang yang mati Bapak pukul-pukul dengan tangan, ia sudah tidak merasakannya lagi, Pak. Demikian pula hati yang mati pun sudah tak lagi merasakan sakitnya maksiat. Kadang orang yang hatinya mati itu, Pak, ya, bahkan ia merasa senang dengan maksiat, Pak. Orang yang hatinya mati itu bahkan terkadang merasa bangga dengan maksiat, Pak. Masya Allah. Sehingga ketika ia mau melaksanakan ketaatan, berat rasanya. Ketika ia mau pergi ke masjid, terasa berat kakinya, Pak. Bahkan terkadang hati yang mati itu malah membenci orang yang berbuat ketaatan. Dia melihat orang yang pergi ke masjid nggak suka. Dia melihat orang yang wanita yang berjilbab nggak suka. Kenapa? Karena hatinya telah dipenuhi oleh maksiat, telah hitam kelam. Bahkan hati yang mati itu melihat kebenaran sebagai sebuah kebatilan.
melihat kebatilan sebagai sebuah kebenaran. Ini kata Salman Al-Farisi, ya, hati yang terbalik, bukan mati lagi, terbalik bahkan. Seharusnya kebenaran dilihat sebagai sebuah kebenaran, tapi karena hatinya sudah terbalik, ia melihat kebenaran sebagai sebuah kebatilan. Subhanallah. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Wallah, tidak ada musibah yang paling besar bagi seorang hamba, Pak, kecuali kematian hatinya. Karena kematian hati lebih parah daripada kematian badan. Orang yang badannya mati dah selesai, tapi orang yang hatinya mati, ia berbuat kerusakan di muka bumi. Orang yang hatinya mati, ia menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Orang yang hatinya mati bahkan, ya, berusaha untuk memahami agama dengan sesuai dengan hawa nafsunya saja. Sehingga kata Ibnu Qayyim, orang yang hatinya mati itu panglimanya apa? Hawa nafsu. Kendaraannya apa? Kelalaian. Cinta bencinya bukan karena Allah, tapi kepentingan dirinya. Demikian pula, ya, wala dan baroknya, pemberian loyalitasnya, semuanya bukan karena Allah, tapi karena kepentingannya. Subhanallah, akal Islam, azakumullah. Ini hati yang mati. Ya, bahkan terkadang kita melihat orang-orang yang hatinya telah mati itu, Pak, subhanallah, ya, justru ia merasakan nikmat dengan berbuat maksiat dan maksiat. Bahkan ia merasa rindu untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah as-salamatu wal afiyah. Adapun yang ketiga, hati yang sakit. Maka hati yang sakit ini, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, fihi maddatan. Ada dua unsur padanya. Ada unsur iman dan unsur maksiat. Di hati yang sakit ada cinta kepada Allah, ada. Di hati yang sakit, ia masih iman kepada Allah, ia mencintai Rasulullah, ia pun mengharapkan kehidupan akhirat, dia pun mengharapkan ridha Allah. Namun dia masih ada unsur lain. Apa itu? Masih suka mengikuti hawa nafsu, masih dia tertipu oleh dunia dan mengutamakan kehidupan dunia. Nah, sekarang jadi pertanyaannya, Pak, kita ini hati yang mana ya, Pak, ya? Mungkin yang ketiga kali ya, hati yang sakit ya, Pak. Ketika ditanya, Bapak beriman kehidupan akhirat? Saya beriman. Bapak mau mengharapkan keridhaan Allah? Mau. Bapak yakin Bapak akan mati dan akan dibangkitkan? Tahu. Tapi terkadang semangat kita kepada ketaatan lemah gitu, Pak. Iya. Semangat kita kepada kebaikan lemah. Masih kita suka berbuat maksiat. Berarti ini orang sedang sakit hatinya, Pak. Masya Allah. Ikhwatul iman, azakumullah wa iyyakum. Dan kalau sakitnya semakin lama, semakin berat, menyebabkan mati. Sebagaimana sakit badan itu semakin berat, badan itu pun akan mati. Maka jangan biarkan seorang mukmin, jangan sampai membiarkan penyakit-penyakit hati itu ada pada dirinya. Maka kewajiban kita apa yang harus kita lakukan terhadap hati kita ini, Pak? Iya. Yang harus kita lakukan adalah berusaha yang pertama introspeksi diri terhadap diri kita dan hati kita. Coba pelajari tentang penyakit-penyakit hati. Mungkin di sini banyak dokter kayaknya, saya lihat dari tadi ya. Ada dokter Basuki, Masya Allah ya. Ada beberapa yang lain mungkin. Bapak, ya ketika jadi dokter wajib nggak belajar tentang penyakit dan ciri-ciri penyakit? Harus. Oh ini penyakitnya begini, sifat penyakitnya begini. Harus dipelajari itu, Pak. Demikian pula kalau kita tidak mempelajari penyakit hati, kita tak akan bisa untuk mengenalinya, Pak. Bahkan kalau kita tidak peduli dengan penyakit yang terus menggerogoti keimanan kita dalam hati, hati pun akan menjadi kelam. Kata Rasulullah SAW, "Idza adnabal abdu nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Apabila seorang hamba berbuat dosa, maka akan diberikan di hati tersebut goresan hitam.
Fa in taba saqula qalbuh, kalau ia bertaubat menjadi bening kembali hati itu. Fa in ada zida, apabila ia kembali kepada perbuatan dosa akan ditambah lagi goresan-goresan hati hitam tersebut. Hatta ta'luwa qalbah, sehingga goresan-goresan hati itu telah memenuhi ruangan-ruangan hatinya. Fadzakar ran, itulah yang dimaksud dengan ran dalam firman Allah. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak, sekali-kali tidak. Sesungguhnya ron, goresan-goresan hitam itu telah memenuhi hati-hati mereka disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Sekarang kita ingin sedikit mengenal penyakit-penyakit hati agar kita bisa mengenalinya, Bapak sekalian. Kalau ternyata itu masih ada pada diri kita, segeralah kita membersihkan diri darinya. Setelah kita mengetahui, mengenal penyakit-penyakitnya, Pak, maka kita harus mencari obatnya. Dan insya Allah kita akan sebutkan obat-obatnya insya Allah. Penyakit hati itu banyak, Pak. Kita akan mulai dari yang paling kronis, yang paling berat maksudnya. Yang paling berat, yaitu mengagungkan selain Allah. Ini paling berat sudah, Pak. Apabila hati kita lebih mengagungkan makhluk daripada Khalik, berarti ini orang sudah berpenyakit, hatinya berat. Hampir redup cahaya hati itu. Bahkan hampir-hampir ia mati hati tersebut. Karena orang kalau sudah mengagungkan sesuatu, hampir-hampir ia jatuh kepada kesyirikan. Sedangkan Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, akhwat Islam. Iya. Terkadang ada orang ketika berada di sisi kuburan takut kualat. Tapi kalau berada di masjid nggak masalah. Ini berarti sudah ada di hatinya ya benih-benih penyakit pengagungan kepada kuburan. Ya, betul. Kalau ternyata ia lebih takut di sisi kuburan daripada yang ada berada di masjid. Kalau di masjid dia nggak berani bersumpah dusta, tapi di sisi kuburan dia berani, tapi di sisi kuburan enggak, takut kualat sama wali. Berarti ini orang takut kepada makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, Pak. Wah, ini berat, Pak, berat. Iya. Berat wallahi akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Hati yang hidup itu adalah hati yang selalu mengagungkan Allah. Iya. Ketika ia sholat di hadapan Allah, dia tunduk, dia takut karena ia mengagungkan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, membesarkan Allah. Di hatinya Allah begitu besar. Makanya kenapa sholat itu disyariatkan memulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Emang artinya Allahu Akbar apa sih, Pak? Allah yang paling besar. Kata Ibnu Qayyim, ini adalah kunci kekhusyuan. Faman kana Allahu akbar min kulli syai'in fi sadrih. Siapa yang di hatinya Allah lebih besar dari segala sesuatu, khasya'at jawarihu, pasti khusyuk salatnya. Tapi siapa yang di hatinya ada sesuatu yang lebih besar dari Allah, dia tidak akan bisa khusyuk dalam hatinya. Maka akhi, penyakit pengagungan kepada selain Allah ini berat. Bahkan apabila ia telah jatuh kepada kesyirikan, maka haram bagi dia surga. Kalau dosa-dosa yang lain, Pak, dicuci neraka bisa bersih, Pak. Tapi untuk kesyirikan dicuci neraka pun tidak bisa bersih. Makanya kata Ibnu Qayyim, dosa manusia itu bertingkat-tingkat. Ada dosa yang bisa bersih dengan apa? Dengan amalan soleh. Ada dosa yang amalan soleh tidak bisa membersihkannya, tapi harus dengan apa? Ujian dan cobaan yang berat dalam hidupnya. Dikasih sakit, dikasih kesusahan, kesedihan. Ada yang dosa yang ujian pun tidak bisa menghapusnya. Yang menghapusnya hanya api neraka. Maka ini dibersihkan dalam api neraka. Kemudian ia setelah bersih diangkat dan dimasukkan ke dalam surga.
Ada dosa api neraka pun tidak bisa membersihkannya. Itu adalah dosa syirik, mengagungkan selain Allah, ya, menggantungkan pengharapan kepada selain Allah. Dia tawakalnya bukan kepada Allah tapi kepada makhluk. Cinta bencinya bukan karena Allah. Ini Pak, Masya Allah, penyakit yang paling berat loh Pak. Penyakit hati yang paling berat. Di antara penyakit hati ya akhwal Islam, di antara penyakit hati yang berat kata para ulama apa? Ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Ingat Pak, nafsu kita ini, jiwa kita ini, hawa nafsu itu lebih senang kepada keburukan loh Pak. Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan. Makanya Pak, ya, ketaatan itu tidak disukai oleh hawa nafsu. Ya tidak? Iya. Hawa nafsu tidak suka kepada ketaatan Pak. Hawa nafsu lebih senang kepada maksiat Pak. Lihat saja, kalau orang-orang di sekitar Bapak diundang untuk ke pengajian di masjid, yang hadir sedikit. Tapi kalau Bapak bikin dangdutan, ya, orkes besar-besaran, nggak usah diundang, banyak Pak. Kenapa Pak? Karena itu tanda memang hawa nafsu suka kepada keburukan. Hawa nafsu sifatnya senang, bersenang-senang, berpoya-poya, berpoya-poya, ya, berhura-hura dan yang lainnya. Itu hawa nafsu. Maka dari itu ya akal Islam, azakumullah wa iyyakum, mengikuti hawa nafsu ini penyakit berat. Bahkan penuntut ilmu yang selalu mengikuti hawa nafsunya menyebabkan ilmunya tidak bermanfaat. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 175-176, mengisahkan sebuah kisah yang terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Dia seorang laki-laki namanya Bal'am. Ini orang diberikan oleh Allah ayat-ayat Allah, diajari Taurat, bahkan ia menguasai Taurat. Tapi sayang, orang ini lebih mengikuti hawa nafsu daripada mengikuti ayat-ayat Allah. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 175 itu, watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah famathaluhu kamathalil kalb, kata Allah. Bacakan kepada mereka, hai Muhammad, tentang orang yang kami ajarkan kepadanya ayat-ayat kami. Kemudian ia pun lepas darinya. Lalu setan pun mengikutinya. Maka ia pun termasuk orang-orang yang tersesat jalan. Lihat, Allah mengatakan bacakan tentang orang yang tadinya diajarkan ayat-ayat Allah. Kemudian ia lepas dari ayat tersebut. Ia pun diikuti syaitan dan ia jadi orang yang sesat. Lalu Allah berfirman di ayat 176-nya, walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalaulah kami kehendaki, kami akan angkat derajatnya dengan ayat-ayat kami itu. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Akan tetapi dia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Maka perumpamaan dia, kata Allah, seperti anjing yang menjulurkan lidahnya. Subhanallah Pak. Rupanya orang yang belajar ayat-ayat Allah, belajar agama, kalau hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, rusak ilmunya. Ilmunya menjadi bumerang buat dia. Ilmunya tidak bermanfaat buat dia, ya akhwat Islam. Makanya ya akhwat Islam, ya, ini hati-hati. Penyakit hawa nafsu dan mengikuti syahwat ini berat Pak, berat. Bahkan Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim bersabda, ma dhi'bani ja'i'an ursila fi ghanamin bi afsadalaha mimman harisal mala wa syarafa lidini. Tidaklah dua ekor serigala lapar yang dilepaskan pada sekelompok kambing lebih berbahaya untuk agama seseorang dari orang yang rakus terhadap harta dan kedudukannya.
Subhanallah. Orang yang sangat rakus dengan harta terkadang tidak peduli halal dan haram. Ya, kata Rasulullah SAW, sayati 'alan nasi zaman la yubalin nasu fih min aina iktasabal mal am min halal am min haram. Nanti akan datang suatu zaman, kata Rasulullah, manusia sudah tidak peduli lagi mengambil harta dari mana, apakah dari yang halal atau dari yang haram, sudah tidak peduli. Karena sudah sangat cinta harta, Pak. Orang yang sangat cinta kedudukan terkadang tidak peduli Pak halal dan haram. Yang penting bagaimana dia mendapatkan kedudukan. Akhirnya dia pun ya perbuatan-perbuatan maksiat pun tidak peduli bagi dia. Fa'allahu musta'an wa alaihi tiklan. Ini penyakit yang sangat berat, Pak, yang tidak boleh ada pada hati kita. Makanya kata Rasulullah SAW apa? Inna mimma akhsha alaikum, sesungguhnya di antara yang paling aku khawatirkan atas kalian hai umatku, syahawatul ghayyi fi furujikum wa butunikum wa hawan muttaba. Sesungguhnya di antara perkara yang paling aku khawatirkan atas kalian hai umatku apa? Syahwat yang menyesatkan yang ada pada perut dan kemaluan kalian itu, dan hawa nafsu yang diikuti, kata beliau. Masya Allah, ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Ini penyakit hati, Pak. Penyakit cinta dunia, penyakit cinta syahwat. Iya. Gara-gara penyakit cinta dunia, sesama muslim berantem. Jangankan begitu, terkadang orang yang udah lama ngaji pun gara-gara dunia pecah, saling dengki dan yang lainnya. Kenapa? Penyakit hati. Iya. Kemudian akhwal Islam azakumullah wa iyyakum, di antara penyakit hati, dan ini merupakan penyakit iblis la'anahullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menyebutkan tentang jenis-jenis penyakit hati, beliau bagi-bagi sesuai dengan jenisnya. Ada jenis penyakit yang merupakan sifat iblis. Ada jenis penyakit yang merupakan sifat hewan binatang ternak maksudnya ya. Adapun yang sifat hewan, kalau hewan biasanya apa? Rakus, ya kan? Kemudian senangnya makan, minum, udah pokoknya dia pikirin apa? Makan toh. Iya, pikiran dia cuma makan aja, ngikutin hawa nafsu makan dan yang lainnya. Ada lagi yang merupakan sifat binatang buas. Binatang buas itu apa, Pak? Dia maunya menguasai orang lain. Itu sifat binatang buas. Keras, kasar, sangar. Ada tidak sifat seperti itu pada manusia, Pak? Ada, sifat binatang buas ini. Iya. Ada lagi yang merupakan sifat iblis. Ini yang akan kita bahas. Apa sifat iblis? Sombong. Iblis sifatnya sombong dia. Allah berfirman apa? Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka pun sujud semuanya kecuali iblis. Apa kata Allah? Aba wastakbar, ia pun enggan dan sombong. Masya Allah. Bapak tahu sombong itu apa, Pak? Sombong itu kata Rasulullah SAW apa? Batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Itu sombong, Pak. Ada orang merasa dirinya sudah lama ngaji, sudah banyak hafalan Quran, hafalan hadis. Pas ngelihat orang yang baru ngaji, dia remehkan, sombong. Ada orang merasa dirinya kaya raya, punya harta, segalanya ada, fasilitas lengkap, mobil mewah, rumah megah. Pas ngelihat orang miskin, dia remehkan, sombong. Ada orang diberikan oleh Allah kedudukan, ketika ia melihat yang lebih rendah, dia remehkan, sombong. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya sebesar biji sawi dari apa?
kesombongan. Ingat Pak, sombong itu hanya untuk Allah saja, tidak untuk kita. Iya. Bapak sombong dengan harta, memang yang ngasih Bapak harta siapa? Allah. Itu harta yang Bapak miliki milik siapa? Allah. Tapi kalau begitu itu milik Allah yang Allah titipkan kepada Bapak. Iya enggak? Bagaimana menurut pendapat Bapak kalau ada orang sombong dengan barang titipan? Nih saya punya mobil, punya rumah, ternyata titipan orang semua. Lucu enggak kira-kira? Lucu banget. Kok kamu sombong dengan barang titipan sih? Ya, itu dalam kehidupan manusia. Kita juga harusnya mikir, harta kita milik Allah, rumah kita milik Allah, semua milik Allah. Allah titipkan ke kita. Ada apa kita bersombong? Tak layak bagi seorang hamba untuk bersombong, ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya. Ini sifat iblis, sombong. Menolak kebenaran hanya karena yang mendatangkan kebenaran itu lebih mudah dari dirinya. Hanya karena yang mendatangkan kebenaran itu dari apa? Dari orang-orang yang dia tidak sukai. Makanya ya akhul Islam, azakumullah, ini kesombongan, Pak, sombong. Apalagi penyakit iblis, ujub, merasa bangga dengan kelebihannya. Iblis tuh merasa bangga dengan kelebihannya, Pak. Memang sebelum Nabi Adam diciptakan, ya, iblis itu diberikan oleh Allah kelebihan. Ya, dia disuruh megang surga, memegang langit dunia. Bahkan iblis tuh orang yang paling hebat ibadahnya dibandingkan malaikat yang lain. Tapi ketika Allah menciptakan Nabi Adam dan Allah lebihkan Adam dari semuanya, dengki iblis itu. Berarti ini sifat iblis juga apa itu? Dengki, Pak, dengki. Iya. Maka akhul Islam, azakumullah wa iyyakum, ujub. Iblis merasa ujub dengan bangga diri dengan kelebihannya. Sudah begitu iblis dengki kepada orang lain. Ini penyakit hati, Pak. Ketika Bapak berbangga dengan apa? Banyaknya amal, karena Bapak rajin tahajud, karena Bapak rajin infak, karena Bapak rajin puasa Kemis dan Senin. Rupanya dia merasa bangga dengan banyaknya amal, karena Bapak rajin haji dan Masya Allah tiap tahun mungkin umroh 2 kali 3 kali. Maka seseorang kemudian bangga dengan amalnya. Hati-hati, Pak, itu termasuk ujub yang terlarang. Dan Bapak tahu, ujub itu yang menyebabkan kaum muslimin kalah di perang Hunain, Pak. Iya. Karena berbangga dengan jumlah yang banyak. Allah berfirman, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a. Ingatlah, sungguh Allah telah menolong kalian di tempat yang banyak dan di perang Hunain, kata Allah. Ingatlah, di saat itu kalian merasa bangga dengan jumlah kalian yang banyak. Karena waktu itu pasukan kaum muslimin ada 12.000 pasukan, sedangkan orang-orang kafirin Hawazin hanya 4.000. Rupanya sebagian kaum muslimin merasa kita tidak akan kalah karena jumlah kita 3 kali lipat lebih besar. Bangga dengan jumlah yang banyak. Apa yang terjadi, Pak? Ya, pertama kali perang kalah kaum muslimin. Kalah. Maka Allah Subhanahu wa taala abadikan kisah tersebut yang tentang perang Hunain itu. Allah mengatakan, id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Ingatlah di saat itu kalian merasa bangga dengan jumlah kalian yang banyak, padahal jumlah yang banyak tidak bermanfaat sama sekali buat kalian. Kemudian bumi yang luas itu menjadi sempit untuk kalian dan kalian pun lari tunggang langgang ke belakang. Masya Allah, berbangga dengan jumlah yang banyak ternyata malah membinasakan. Makanya benar kata Rasulullah, salasun minal muhlikat, ada 3 perkara yang membinasakan. Apa itu? Yang pertama, syuhun muta', kekikiran yang diikuti, kikir. Yang ketiga apa? Wahawan muttaba', hawa nafsu yang ditaati.
yang diperturutkan. Yang ketiga apa? I'jabu kulli ra'yin bi ra'yih. Berbangga dengan ra'yu. Dia merasa dirinya profesor, doktor. Dia merasa cerdas. Lalu ia berbangga dengan akalnya, berbangga dengan ra'yunya. Kata Rasulullah, ini membinasakan. Berarti yang namanya berbangga dengan sesuatu itu membinasakan, Pak. Bapak berbangga dengan kedudukan Bapak karena Bapak seorang jenderal. Bapak berbangga karena Bapak seorang direktur ataupun yang lainnya. Wallah, Pak, kebanggaan Bapak dengan itu hanya akan memasukkan Bapak ke neraka. Makanya Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, dahulu aku pernah memakai perhiasan dan aku merasa ujub dengan perhiasan itu. Apa kata Abu Bakar? Hai Aisyah, perhiasanmu itu akan memasukkan kamu ke neraka. Karena ujub, Pak. Maka sekarang kalau bapaknya naik mobil, mobilnya Masya Allah mewah, kemudian bapak merasa ujub dengan mobil bapak, ketahuilah mobil bapak itu memasukkan bapak ke neraka. Iya, makanya Aisyah radhiyallahu anha ketika diingatkan oleh ayahnya Abu Bakar, Aisyah langsung sadar, langsung dicopot-copotnya perhiasan itu, diinfakannya di jalan Allah. Jadi kalau bapak, ya, kalau saya kok kalau bawa mobil yang ini rasanya ujub terus, gimana ya? Udah jual aja, Pak, ganti yang lain, Pak, daripada itu mobil memasukkan bapak ke neraka. Iya. Maka dari itulah ya akhwal Islam, kalau diinfakkan lebih bagus lagi, Pak. Iya. Maka dari itu ya akhi, ya, kita harus mengenal ujub nih, jangan sampai dibiarkan ada di hati kita, merasa bangga diri gitu loh. Bangga diri dengan kelebihan kita, dengan ilmu kita, karena bapak sudah kuasai Al-Quran, banyak hafal hadis, bapak ujub dengan ilmu. La ilaha illallah. Ini sifat iblis, Pak, sifat iblis. Ya. Sifat orang beriman itu tawadu. Walaupun dia lebih banyak hafalannya, lebih banyak ilmunya, belum tentu lebih baik daripada orang yang tidak lebih banyak hafalannya. Mungkin yang lebih sedikit hafalannya lebih takut kepada Allah, lebih bening hatinya, daripada dia banyak hafalan tapi ternyata hatinya banyak penyakitnya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka di sini yang harus kita ingatkan, introspeksi terus hati kita ini, ya. Iya, adakah sifat-sifat itu ada pada diri kita atau tidak? Ini penyakit-penyakit hati, bahaya Bapak sekalian. Ikhwatal iman, azakumullah wa iyyakum. Setelah kita sedikit mengenal tentang penyakit hati, kita ingin membahas obat-obat penyakit hati. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ighathatul Lahfan pun menyebutkan tentang obat-obatnya. Demikian pun dalam kitab beliau Ad-Da' wad Dawa, beliau pun menyebutkan tentang obat penyakit hati. Apa itu obatnya? Yang pertama, dan ini yang paling kuat insyaallah, yaitu tadabbur Al-Quran. Karena Al-Quran itu syifa'ul lima fis sudur. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 57, ya. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu dan penyembuh apa yang ada di dadamu, dan sebagai hidayah dan rahmat untuk orang yang beriman. Di sini Allah mengatakan bahwasanya Al-Quran itu syifa. Apa itu syifa? Obat, penyembuh, Pak. Coba kita sering-sering membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, melihat penafsirannya. Dengan semakin banyak membaca Al-Quran itu, Pak, hati kita insya Allah akan bersih dari apa, penyakit-penyakitnya. Makanya lihat anjuran Rasulullah untuk umatnya agar selalu membaca Al-Quran. Banyak sekali, Pak. Bahkan kata Rasulullah, man qara'a fi lailah, siapa yang satu malam saja dia membaca 10 ayat, dia tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai. Dan siapa yang bisa membaca dalam satu malam 50 ayat saja, ia akan ditulis sebagai orang yang qanit, yang tunduk. Dan siapa yang membaca sampai 200 ayat, kutiba lahu qintaran muqantarah, maka akan dituliskan untuk dia pahala yang melimpah ruah. Lihat anjuran Rasul di sini.
Bapak bisa nggak Pak 10 ayat aja semalam? Hah? Kalau Bapak baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, sudah berapa ayat tuh Pak ya? Berapa ayat Pak? Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas itu berapa ayat tuh? Ayo. 11. Berarti udah lebih dari 10 kan? Masa sih 10 ayat ini nggak bisa? Semalam aja Rasulullah memberikan targhib kepada kita. Bahwa Rasulullah SAW menganjurkan kita kalau bisa sebelum tidur baca surat Tabarok dan surat As-Sajdah. Bahkan kata Rasulullah, Tabarok ya najiyah, surat Tabarok itu menyelamatkan pelakunya dari adab kubur. Ya. Namun itulah Pak, terkadang lisan kita begitu berat untuk baca Quran. Kita lebih senang baca koran. Kalau baca koran, Masya Allah tiap pagi langganan. Koran Republika lah, Pos Kota lah, Kompas lah, habis semua dilalap. Tapi buat baca Quran setengah lembar aja sulitnya minta ampun. La ilaha illallah. Ya. Maka kalau kita ingin hati kita betul-betul dibersihkan dari penyakit-penyakitnya, baca Quran, tadabburi Al-Quran. Allah mengatakan, afala yatadabbaruna Al-Quran. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Tadabburi Al-Quran Pak. Yang kedua, obat penyakit hati itu apa? Zikrullah, zikir kepada Allah. Banyak berzikir. Dan anjuran untuk berzikir dalam Al-Quran itu banyak ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Dan zikir pagi dan petang itu termasuk zikir yang paling sering disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Iya, wasabbihuhu bukratan wa asila. Iya. Bahkan Pak, orang yang selalu berzikir itu dimudahkan untuk menjalankan syariat Islam Pak. Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam membawakan sebuah hadis, dan hadis ini diriwayatkan Imam Abu Ya'la, seingat saya, bahwa ada orang datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat. Wahai Rasulullah, syariat Islam telah banyak datang kepada kita. Famurni bibabin minhu, tolong perintahkan kepada saya satu pintu saja dari pintu-pintu tersebut, atashabbathu bih, yang bisa saya pegang, hai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu itu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Lihat ketika orang ini mengadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, syariat Islam sudah terlalu banyak ya Rasulullah. Saya tidak mampu mengamalkan semuanya, tapi tolong berikan kepada saya satu pintu saja. Dengan pintu itu saya bisa mengamalkan yang lainnya. Ternyata Rasulullah berikan pintu itu apa? Zikir. Kata Rasulullah, senantiasa lidahmu basah dengan zikir kepada Allah. Pak, saya mau tanya Pak, Bapak bisa nggak mengucapkan subhanallah? Bisa kan? Siapa yang tidak bisa mengucapkan Allahu Akbar? Semua bisa kan? Ringan tidak Pak? Sangat ringan. Tapi ternyata yang berzikir sedikit tidak Pak? Dikit banget. Baru kita mengucapkan subhanallah, ingat ke kantor. Baru kita mau zikir alhamdulillah, ingat ke sana sini. Setan gak suka. Syaitan tidak akan pernah suka kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syaitan sedang mengingatkan kita ke sana kemari, caranya bagaimana supaya tidak berzikir, itu saja. Bapak ketika macet di Jakarta mau ke kantor, kira-kira Bapak lisannya zikir terus apa enggak, Pak? Enggak kan? Bahkan terkadang malah nyanyi. Iya. Kata Ibnu Mas'ud dalam sebuah athar, apabila seseorang naik kendaraan, setan berkata tagonna, ayo nyanyi, ayo nyanyi. Iya, ternyata dia lebih suka nyanyi daripada baca Quran. Coba kalau Bapak lagi macet-macet, Bapak baca Quran, murojaah hafalan, Masya Allah, nikmat tuh Pak.
Mungkin Bapak ya saking nikmatnya baca Quran, zikir, Bapak ngarepin lagi kok nggak macet sih. Ya. Pas macet zikir lagi, baca Quran lagi, terasa nikmat. Jadi akhirnya macet malah dinikmati sama dia dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam azakumullah, ini padahal penyembuh yang kuat loh Pak. Banyak berzikir kepada Allah. Iya, jangan lupa tuh Pak, zikir-zikir mutlaknya, zikir muqayyadnya. Iya, zikir masuk WC, zikir berpakaian. Terkadang kita pakai pakaian lupa. Terkadang kita mau melepas pakaian lupa. Terkadang kita duduk baca bismillah lupa. Kata Rasulullah, man qa'ada maq'adan, siapa yang duduk di suatu tempat la yadhkurullah fih, tapi ia tidak berzikir pada Allah padanya, illa kanat alaihi tirah, kecuali nanti akan menjadi kekurangan buat dia nanti pada hari kiamat. Insya'a adzabah wa insya'a ghafarah. Jika Allah kehendaki Allah adab dia, jika Allah kehendaki Allah maafkan dia. Rupanya duduknya kita nggak baca bismillah aja menjadi kekurangan pada hari kiamat. Coba kita berusaha setiap kali Bapak duduk baca bismillah. Naik kendaraan jangan lupa kendaraan apa bacanya Pak. Apa Pak? Baca doa masuk kendaraan. Ayo. Bapak punya mobil kan? Hah? Siapa yang punya mobil? Insya Allah banyak yang punya mobil di sini. Apa doa masuk kendaraan Pak? Banyak di antara kita nggak tahu. Rasulullah kalau naik onta, Rasulullah ketika meletakkan kakinya, ya mau naik baca bismillah. Setelah duduk di atas untanya beliau mengucapkan alhamdulillah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka rabbi dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Motor sama. Saya yakin semua punya motor nih Pak. Pas naik motor baca itu. Tapi seringkali kita lupa kan. Padahal itu zikir Masya Allah Pak ya. Maka dari itulah Bapak sekalian coba ya, biasakan zikir, biasakan zikir. Itu menjadi insya Allah ya penyebab kita akan ya dibersihkan hati kita dari noda-nodanya insya Allah Pak. Ya, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sholat jangan lupa duduklah sebentar. Baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Iya, kata Rasulullah tentang bacaan salat apa? Ajruhu kabir wa man ya'mal bihi qalil. Pahalanya besar, tapi yang mengamalkannya sedikit. Lalu ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa yang mengamalkannya sedikit? Seseorang setelah sholat ingat sesuatu, pergilah ia, akhirnya dia tidak berzikir lagi kepada Allah. Ya, apalagi zikir tidur, wah itu paling susah. Baru baca bismika Allahumma aja udah hilang. Ya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Ini obat yang kedua untuk penyakit hati, kata Ibnu Qayyim. Apa itu? Zikrullah. Banyak berzikir kepada Allah. Obat yang ketiga Pak, ad-du'a. Banyak-banyak berdoa, sering berdoa kepada Allah, minta. Kata beliau, fa innahu min anfa'il adwiyah. Doa adalah merupakan di antara obat yang paling mujarab untuk mengobati hati kita. Karena doa itu hakikatnya Pak, simbol daripada penghambaan kita kepada Allah. Orang yang banyak berdoa ya Allah, berarti dia mengakui dirinya fakir, tidak mempunyai apa-apa. Dan dia mengakui bahwa penciptanya maha kaya raya. Orang yang berdoa ya Allah, hatinya akan penuh tadarru kepadanya, menghambakan dirinya, bahwa dirinya hambanya, bahwa dia adalah penciptanya. Makanya kata Rasulullah, ad-du'a huwal ibadah. Doa itulah ibadah, kata Rasulullah SAW. Iya, banyak berdoa Pak, karena Allah itu
sangat cinta kepada hamba yang banyak berdoa kepada dirinya. Semakin kita banyak berdoa, semakin Allah cinta kepada dia. Beda dengan kita, semakin ada orang banyak minta ke kita, semakin sebel sama dia. Ini orang minta mulu sih, kemarin minta, sekarang minta lagi, minta mulu. Besok-besok pas datang, ya langsung dikatain, ngapain meminta? Ya, sebel kita sama dia. Tapi Allah tidak. Melihat hambanya semakin banyak minta, semakin cinta, karena kekayaan Allah luar biasa. Kata Rasulullah apa? Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, hai manusia, kalaulah generasi awal kalian dan generasi akhir kalian, manusia dan jin kalian, qamu fi sa'idin wahidin, semuanya berkumpul di sebuah lapangan yang luas. Fasa'aluni, lalu masing-masing mereka minta kepadaku. Fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah, dan setiap kamu aku kabulkan permintaannya. Mana qasamimma indi, itu tidak mengurangi kekayaanku sama sekali. Illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra, kecuali seperti apa? Jarum yang dimasukkan ke laut, begitu berkurangnya. Makanya banyak berdoa, Pak, ya Allah, ya Allah. Tapi ingat, ketika kita berdoa itu dengan penuh tadarru, ya, puji-puji Allah, ya, dengan lupa bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini obat yang ketiga. Obat yang keempat daripada penyakit hati, apa itu? Al-ilm. Itu ilmu. Apa itu, Pak? Ilmu. Ilmu tentang apa? Tentang Al-Quran dan hadis. Ini bermanfaat sekali insya Allah. Bapak menuntut ilmu, duduk di majlis ta'lim, mengenal tentang halal dan haram. Bapak menuntut ilmu, mengenal tentang khutuwatus syaitan, langkah-langkah syaitan. Bapak menuntut ilmu, mengenal tentang hati, mengenal tentang apa? Ya, penyakit-penyakitnya. Wallah, itu sesuatu yang sangat bermanfaat untuk hati kita insya Allah. Ya. Bahkan ya dengan ilmu kita tahu, wah ini saya sudah kemasukan sombong ini dengan ilmu, Pak. Wah, saya kok tadi meremehkan teman saya ya, astagfirullahaladzim, saya sombong. Dari mana kita tahu? Kita bisa mendeteksi karena kita punya ilmunya. Tapi kalau kita tidak punya ilmunya, kita tidak bisa mendeteksi penyakit hati yang masuk ke dalam hati kita, ya Islam. Saya kok kenapa ya kalau disebutin nama si fulan saya panas rasanya sama dia. Wah, astagfirullahaladzim, dengki nih hati saya nih. Karena tanda dengki begitu biasanya. Ya, ketika nama orang yang kita dengki disebutin, hati kita panas, nggak suka, kesel gitu. Ya panas karena dia saingan saya. Kata para ulama, ini tanda dengki. Cepat-cepat obatin. Caranya gimana? Doain dia. Ya Allah, semoga engkau rahmati dia, semoga engkau ampuni dosa dia. Dengan cara mendoakan dia, insya Allah hilang tuh Pak kedengkian di hati kita. Iya. Nah demikian Pak. Saya ini kok kalau dikasih iming-imingan dunia semangat banget, tapi kalau diiming-imingi pahala akhirat kurang. Kenapa ya? Kalau ngedengar tentang hadis keutamaan sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian 27 kali lipat, kok hati saya nggak bergerak. Tapi kalau dibilang siapa yang sholat dapat kijang Innova, kok saya semangat ya? Kenapa ya? Ini berarti orang masih cinta dunia, Pak. Seakan dunia itu segalanya. Buktinya apa? Kalau dikasih iming-imingan akhirat nggak tergerak. Seakan akhirat itu hanyalah bualan. Seakan-akan akhirat itu hanyalah apa? Cerita-cerita orang-orang terdahulu. Tapi kenapa ketika diberikan imingan dunia kalau kita baru semangat, seakan-akan dunia itu lebih utama daripada akhirat? Ini berarti ada penyakit hati di hati kita. Penyakit hati itu. Iya. Masya Allah, akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka dari itu Pak, ini adalah obat-obat hati. 4 obat yang sangat bermanfaat insya Allah. Iya. Yang pertama Al-Quran, yang kedua zikrullah, yang ketiga apa?
doa, yang keempat ilmu. Maka dengan 4 perkara ini insya Allah hati kita akan menjadi hidup. Kemudian Pak, ada sebuah perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim yang sangat bagus sekali. Beliau berkata dalam kitab Ighatsatul Lahfan, ketahuilah bahwa kesehatan hati itu tidak ada bedanya dengan badan manusia. Manusia, kata beliau, untuk memelihara kesehatannya supaya badannya itu sehat, butuh kepada 3 perkara. Dan ini yang ditunjukkan oleh dalil-dalil syariat. Apa itu? Yang pertama, harus menjaga stamina atau kekuatan tubuh. Tubuh kita Pak, kalau tidak dijaga staminanya, kalau dia lemah cepat kena penyakit. Kalau tubuh kita lagi lemah ya, cepat terserang penyakit. Misalnya kurang tidur, kurang istirahat, kurang makan, kan lemah. Kalau sudah lemah itu penyakit masuk pun mudah. Maka jadi dalam Islam kan orang yang berpuasa kemudian sakit boleh berbuka enggak? Boleh. Karena tubuh kita ini sedang sibuk melawan penyakit sehingga butuh nutrisi. Maka silakan Anda berbuka. Tapi diqadha nanti setelah sehat. Ya. Kenapa? Tujuannya untuk menjaga stamina, kekuatan badan tubuh kita. Ya. Yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah apa? Jangan mengkonsumsi makanan yang bisa merusak tubuh. Makanya kan Allah mengharamkan racun. Kenapa? Racun merusak. Allah mengharamkan arak. Kenapa? Arak merusak. Allah mengharamkan semua yang sifatnya merusak tubuh kita, yang berbahaya untuk tubuh kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, la darar wala dhirar. Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan tidak boleh menolak bahaya dengan bahaya. Maka semua yang bisa membahayakan tubuh kita diharamkan oleh syariat Islam. Maka jangan mengkonsumsi makanan yang bisa menyebabkan kita sakit. Ya. Yang ketiga apa Pak? Kalau penyakit itu masuk ke tubuh kita, hendaknya kita keluarkan. Makanya Rasulullah mensyariatkan untuk apa Pak? Untuk berbekam, untuk mengeluarkan darah-darah yang kotor, yang bergejolak. Juga Rasulullah mensyariatkan umatnya untuk memuntahkan. Iya. Rasulullah SAW biasanya muntah. Iya. Kata Ibnu Qayyim sebulan tuh bisa 2 kali. Ternyata itu bermanfaat. Di antara cara mengeluarkannya juga dengan cara mencret, dikuran dari bawah. Makanya orang yang keracunan biasanya mencret tuh Pak. Keluar. Untuk mengeluarkan apa? Racun. Kalau ada orang yang jahat, pas dia dikasih racun, kan mencret. Kasih supaya racunnya nggak keluar. Kasih apa gitu, diatap kayak apa kayak, kan berhenti. Racunnya mati dia. Itu orang jahat tuh Pak. Iya. Maka biasanya tubuh kita untuk mengeluarkan racun biasanya mengeluarkan dari bawah. Demikian pula Pak hati sama, kata beliau. Menjaga stamina hati, kekuatan hati dan iman, apa itu Pak? Amal soleh. Amalan soleh itu bisa menjaga stamina hati kita Pak. Ia beramal soleh dengan puasa, dengan baca Quran, dengan zikir, dengan sholat, dengan yang lainnya. Amalan soleh itu bisa menjaga kekuatan hati Pak. Yang kedua, jangan mengkonsumsi apa? Sesuatu yang bisa merusak hati. Apa itu? Maksiat. Maksiat bisa merusak hati, melemahkan hati bahkan. Iya. Yang ketiga, kalau maksiat telah masuk ke tubuh, ke hati kita, segera kita bersihkan dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila 3 perkara ini ada Pak, ya, yang pertama apa? Menjaga kekuatan hati dengan beramal saleh. Yang kedua apa Pak? Tidak mengkonsumsi sesuatu yang merusak hati berupa maksiat ataupun pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Yang ketiga Pak, mengeluarkan penyakit hati dengan cara banyak istighfar dan taubat.
Maka Ibnu Qayyim, siapa yang menjaga 3 perkara ini dia akan sehat hatinya biidznillah, insyaallah. Allahu a'lam. Kita sekarang menuju tanya jawab.